Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama kami di channel AJF Aura Jaya Farm. Untuk video kali ini kami akan ajak teman-teman semua main di kandangnya Pak Arif ya teman-teman. Kandangnya Pak Arif itu katanya menurut informasi beliau beternak kambing jenis Blikon dan sedikit domba, tapi nggak tahu berapa ekor dombanya. Yang jelas pertama kali beliau beternak itu beternak kambing ya teman-teman, kambing jenis Blikon. Ini kami berada di perjalanan menuju rumahnya ataupun kandangnya Pak Arif. Nih, asri suasananya, deket pegunungan. Ini lokasinya itu nggak begitu jauh juga dari lokasi kami, dari kandang AJF. Ini lokasinya itu satu kecamatan dengan kami, tapi ini masuk desa Pelem ya teman-teman. Desa Pelem, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Ini jalannya kanan kiri banyak sawah-sawah ini teman-teman. Posisi kami ini berhenti di jalan perjalanan menuju lokasinya Pak Arif. Kalau Tulungagung itu ya teman-teman, suasananya itu dikelilingi gunung dan pantai. Kalau di sini banyak gunung-gunung, banyak pantai. Kalau mau main ke Tulungagung, monggo silahkan. Tempat tamasa, pegunungan ataupun pantai itu di daerah kami Tulungagung itu banyak banget ya teman-teman. Di sini posisinya masih banyak orang yang bertani, bercocok tanam, khususnya padi ya teman-teman. Ini udah, kalau di sini, kalau ini kan untuk benihnya, untuk ditanam ini udah nguret. Kalau bahasa sini, orang sini udah nguret. Nanti didaut lah, dijabutin, terus nanti ditanam di sebelahnya itu yang sudah cangkulin, itu yang sudah di luku. Kalau bahasa sini udah diluku, udah digaru. Nih nanti didaut, dicabutin, terus ditanamkan di situ, di sebelahnya itu yang tempatnya udah dipersiapkan itu. Di sini kebanyakan masih banyak yang bertani,
dan kebanyakan itu masih tanam padi. Musimnya di sini musim padi ya teman-teman, tanam padi. Nanti apa itu kalau udah panen jeraminya itu bisa buat pakan ternak, bisa untuk silase ataupun fermentasi, dan padinya itu bisa digiling, diselip, dijadikan beras. Nanti apa itu limbahnya itu namanya bekatul, kan bisa untuk comburan juga untuk ternaknya. Jadi dari limbah pertanian diolah menjadi manfaat untuk ternaknya, untuk pakan ternaknya, seperti itu. Indah banget ya teman-teman itu. Pemandangannya asri, indah, masih apa itu asli lah. Ini lokasinya di Desa Pelem, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur. Oh itu padi yang sudah ditanam itu. Tuh, seperti itu kalau sudah ditanam, tinggal nanti dikasih pupuk, tinggal tunggu panen. Mayoritas di sini kebanyakan petani dan peternak ya teman-teman, sama seperti lokasi kami, sama seperti daerah kami. Kalau daerah kami kan Desa Gamping, Kecamatan Campur Darat, Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur, sama. Sana juga musimnya itu padi, sama seperti daerah sini. Banyak orang lalu lalang, terbilang ramai ya teman-teman ini. Jalannya menuju rumah ataupun kandangnya Pak Arif. Pak Arif itu teman kami, ya sudah lama kenal, tapi kami jarang lihat itu kondisi ternak kambingnya. Beliau lebih suka jenis kambing Bligon, tapi ini menurut informasi kami dapat Pak Arif juga ternak domba, tapi nggak tahu juga. Nanti kita sama-sama kita cek ke lokasi kandangnya beliau. Semoga beliau ada di rumah, bisa ngobrol dengan kita seputar peternakannya. Bismillah aja.
Ini sebentar lagi udah nyampe ke lokasi beliau. Kami naik motor nih. Naik motor. Ini posisi sendirian, nggak ada yang video, jadi kami video sendiri ya teman-teman. Semoga kita dapat informasi tentang seputar peternakannya Pak Arif, khususnya peternak kambing ataupun domba. Ya kita lihat aja nanti bareng-bareng kondisinya seperti apa, kondisi kandangnya Pak Arif. Ya sudah, kita lanjut perjalanannya ya teman-teman. Ikuti kami sampai ke lokasi kandangnya Pak Arif. Ikuti kami terus. Ya teman-teman, ini sudah nyampe di perkampungannya dekat rumah Pak Arif ya teman-teman. Dekat rumah Pak Arif. Ini sudah hampir nyampe ini teman-teman. Ini sudah masuk di dalam perkampungannya Pak Arif di desanya. Ini sudah banyak rumah-rumah penduduk ini. Tuh kami tadi dari sana. Nah, nanti ke sana arah kami. Semoga beliau ada di rumah ya teman-teman. Banyak bendera merah putih ini karena masih 17 Agustus hari kemerdekaan Republik Indonesia ya teman-teman. Jadi masih banyak yang pasang umbul-umbul bendera merah putih seperti itu. Kalau di desa itu kompak teman-teman, kompak, alhamdulillah, rukun-rukun, masyarakatnya seperti itu. Ya sudah, kita lanjut ke lokasinya Pak Arif ya teman-teman. Langsung kita terusin perjalanan lagi menuju lokasi kandangnya Pak Arif. Monggo ikuti kami lagi teman-teman. Ya teman-teman, ini sudah nyampe di kandangnya Pak Arif. Kata istrinya beliau nggak ada di rumah teman-teman, lagi keluar. Kita lihat-lihat aja kambingnya. Tuh. Tuh. Ini jantan. Bagus ya, jenis Brigham teman-teman. Jenis Brigham pejantan. Nah ini budeng hitam. Tuh. Ini kayaknya juga jantan.
ini kepala merah. Ini jantan juga ini. Oh, yang itu masih darah itu betina. Yang sana itu juga betina. Itu baru aja beranak 2 kayaknya, itu betina, itu induk tuh, indukan ini kayaknya hamil. Tuh baru aja beranak, tuh indukan. Kambingnya gemuk-gemuk ini, besar-besar ya teman-teman. Oh, nggak ada, ternyata nggak ternak domba, cuma jenis kambing Bregon. Tuh, beliau juga main fermentasi kayaknya ini untuk pakan tambahan, dikasih fermentasi dan ramban. Ini baru aja cari ramban. Ini apa itu rambannya? Daun singkong kayaknya, ini di apa itu dijemur dulu ya teman-teman, biar enggak mendemin. Ini daun singkong. Banyak kambingnya. Tadi yang indukan 2 di sana, punya anak 2, jantan betina. Yang sampingnya itu jantan betina. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ekor teman-teman ya, kambingnya kurang lebih segitulah, 15 ekor. Ini kurang tahu daun apa ini ya, ini juga untuk ramban, ini kurang tahu. Beliau tidak ada di rumah, katanya kerja. Wow, beliau itu ya teman-teman. Maaf, ini tadi belum kami informasikan. Selain beliau itu beternak kambing, juga produksi apa itu, pembuatan
itu ya teman-teman, pagar, terus seperti baja ringan ataupun kanopi dan sejenisnya teman-teman. Jadi merangkap dua arah. Yang pertama itu ternak kambing, yang kedua itu ini diproduksi pembuatan kanopi dan tralis ataupun sejenisnya dan lain-lain, banyak lah pokoknya seperti itu. Sayang sekali ini tadi enggak sampai ketemu dengan beliau. Yang di rumah cuma ada istrinya. Jadi mau tanya-tanya seputar peternakan mungkin kurang paham ya kalau istrinya teman-teman. Pak Arifnya sedang keluar katanya tadi. Ya sudah, kalau gitu kita pulang aja, kembali ke rumah ya teman-teman. Kita pulang aja kalau gitu, soalnya Pak Arifnya nggak ada di rumah. Pak Arifnya lagi keluar kata istrinya, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin, kami udah nyampe rumah kami ya teman-teman. Tadi agak lama soalnya juga beli bensin terus antri. Ini udah nyampe kandang kami. Ya, sangat sayang sekali, sangat disayangkan Pak Arifnya nggak ada di rumah tadi. Terus cuma istrinya yang ada, soalnya mau tanya-tanya kalau sama istrinya nanti mungkin kurang paham ya teman-teman. Pak Arifnya juga tadi katanya keluar, katanya si istrinya seperti itu. Nggak apa-apalah, mungkin lain waktu kita bisa main lagi ke kandang kambingnya Pak Arif. Ternyata sedikit info yang kami dapat, katanya Pak Arif juga ternak domba. Ternyata enggak ya teman-teman. Tadi kita survei ke lokasi kandang beliau, ternyata di kandangnya beliau cuma ternak kambing jenis Bligon, kurang lebih ada 15 ekor. Itu campur indukan dan pejantan, seperti itu. Induknya sepertinya itu tadi kita survei baru aja beranak ya teman-teman, 2 ekor anaknya. 2 indukan yang tadi 2 ekor. Alhamdulillah, mungkin sudah rezeki untuk Pak Arifnya. Soalnya gini teman-teman, kami sendiri ini sudah lama banget nggak pernah ngobrol ataupun ketemu sama Pak Arif. Mungkin kami juga sibuk, selain itu Pak Arifnya sendiri juga sibuk, jadi belum sempat main ke rumahnya ya teman-teman. Begitu juga Pak Arif, katanya dulu mau main ke rumah kami, ke kandang kami, lihat-lihat kambing, seputar kambing lah. Cuma belum sempat, mungkin juga beliau masih sibuk banget, jadi belum sempat.
ke kandang kambing kami seperti itu. Ini posisi kami di sebelah timur kandang AJF Aura Jaya Farm ya teman-teman. Ini kami tanemin dadapan ini, ramban hijauan dada B nih, tuh hijau-hijau tuh dada B. Terus itu singkong Papua khusus untuk ramban kambing, untuk hijauan kambing, nggak ada ubinya. Tuh kebanyakan dada B ya teman-teman, tanaman dada B. Selain untuk pakan kambing, ini sistem kami ini kenapa kok ditanemin di sebelah timur kandang ini, juga untuk pagar ya teman-teman, untuk pagar supaya nggak panas lah. Jadi bisa untuk pagar untuk supaya terik matahari itu nggak langsung kena ke kandang seperti itu tuh, seperti itu langsung ke kandang. Jadi cuma jarang-jarang, nggak reket banget, tanamnya itu jarak 1 meter ya teman-teman. Tuh segini sampai segitu, kurang lebih jarak 1 meter lah. Tuh kebanyakan kami tanemin hijauan ramban dada B sama singkong Papua. Dan kalau di sini namanya tanaman melandingan ya, kalau di tempat teman-teman mungkin namanya lain, kalau di sini melandingan. Itu daun melandingan juga suka itu kambing tuh, yang seperti itu, yang sebelah timur itu. Nah ini tuh, itu kan daun melandingan, ini juga suka ini kambing. Nah sebelahnya ini kan daun singkong Papua ini. Kalau ini maaf videonya agak blur ya teman-teman, agak blur, agak goyang-goyang. Tuh mungkin ada nama lain kalau di tempatnya teman-teman. Monggo komen di kolom komentar di bawah ya teman-teman. Kita belajar memahamin seputar peternakan. Ini daun singkong Papua, daun dada B, tuh dada B seperti ini lebih jelasnya ini. Tuh, wah si bewok. Tuh musuhnya si bewok itu. Tuh dikira ngasih apa gitu, padahal nggak ngasih apa-apa. Wow. Oh. Oh. Ini musuhnya ini, kalau dicampur ini nggak mau ada yang ngalah ini teman-teman ya. Serudukan terus ini, tarung terus ini kalau sama ini si bewok sama ini.
nih. Kalau ini itu yang bligon kepala merah, ini yang hamil tua, belum lahir tapi induk. Nih. Ini si bewok. Sayang sekali tadi Pak Arifnya juga pas sibuk ya teman-teman. Beliau pas sibuk, soalnya nggak janjian dulu mau ke sana. Jadi ya nggak sempat ketemu dengan beliau. Nggak apa-apalah, mungkin lain waktu bisa ketemu dan bisa ngobrol tentang ternak kambingnya beliau. Beliau juga itu ya lebih dominan pakannya itu di comboran ataupun ada sedikit fermentasi, sama pakan hijauannya itu ramban ya teman-teman. Dia nggak pakai hijauan rumput tapi ramban seperti daun singkong dan lain sebagainya seperti itu. Kalau kami kan sedikit berbeda. Jadi kenapa kok sedikit berbeda? Kalau kami kan biasanya itu ya campur aduk, nggak selalu fokus dengan ramban. Jadi kalau ada ramban ya ramban, kalau ada rumput hijauan ya rumput, seperti itu. Cuma tetap walaupun ramban dan walaupun rumput itu kan tetap sama-sama hijauan, dikasih campuran comboran polar dan begatul ataupun dengan singkong yang dikeringkan. Kalau kami prosesnya seperti itu cara memberi pakan ternak kami ya teman-teman. Jadi ya gimana ya, setiap peternak itu mempunyai ciri khas masing-masing, mempunyai caranya masing-masing, mempunyai ciri khas masing-masing untuk merawat ternaknya. Ada yang sama, ada yang enggak sama, seperti itulah. Mempunyai rumus masing-masing untuk memberikan pelayanannya untuk ternaknya. Untuk perawatan ternaknya itu beraneka ragam, bermacam-macam cara, banyak cara lah. Dari setiap peternak itu berbeda-beda. Dan arah ternaknya itu juga berbeda-beda. Ada yang finishing penggemukan, ada yang branding itu perkembangbiakan, ada sistem koloni yang diloskan kandangnya, ada yang sistem petak-petak ataupun tingkat mungkin ya, bisa aja. Semua cara bisa dilakukan atas dasarnya masing-masing, atas ilmunya masing-masing, pengetahuannya. Enggak apa-apa, semakin kita berbaur, kita sharing, kita malah tambah wawasan, tambah ilmu, tambah pengetahuan tentang seputar peternakan kita ya teman-teman. Intinya banyak
cara untuk menuju keberhasilan, banyak cara untuk menuju kesuksesan setiap peternak. Mau ternak domba ataupun kambing ataupun sapi ataupun ayam, entok, bebek, itu setiap peternak punya cara dan ilmunya masing-masing lah, menurut pribadinya ataupun dari wawasan, dari pengalaman, masing-masing punya cara, dan itu semua real bagus, dan semua itu arah tujuannya untuk keberhasilan peternakannya, nggak apa-apa. Cari wawasan pengetahuan sebanyak mungkin untuk memahami soal seputar peternakan apapun ternaknya. Jadi apa ya, dari ciri khas kambing ataupun domba, contoh lah, kalau maaf nih, contoh kalau domba itu kan banyak banget ya teman-teman macamnya. Begitu juga kambing. Ini saya bahas soal kambing dan domba. Ini domba itu kalau nggak salah, menurut pengertian kami ataupun pengetahuan kami pribadi, macamnya itu banyak ya teman-teman. Domba itu ada yang Texel, ada yang domba Garut, ada yang domba Merino, ada yang domba gembel, ada yang domba dolper dan lain sebagainya ya teman-teman. Banyaklah jenis domba itu, banyak, dan ciri khasnya itu dombanya bermacam-macam. Nanti kalau domba Texel itu ciri khasnya gimana, nanti kalau Garut, domba Garut gimana, domba Merino gimana, domba Dorper gimana, itu pasti paham lah yang peternak-peternak yang di luar sana yang sudah mendalami ataupun memahami soal ternak domba. Begitu juga kambing. Kambing itu kan banyak banget macamnya ya teman-teman. Ada yang kambing jenis kacang, ada yang kambing jenis Jawa Randu ataupun Bligon, ada yang kambing jenis Etawa, ada kambing jenis PE dari silangan Etawa dan kacang. Itu banyak lah. Ada yang jenis kambing bur dan lain sebagainya. Itu pun juga ciri khasnya itu masing-masing, dan perawatannya itu juga masing-masing, karena ada yang sistem pedaging, ada yang sistem kontes dengan pola postur tubuhnya, besar kecilnya, bagus tidaknya. Ada yang arahnya ke perah, contoh Etawa lah, di perah susunya seperti itu.
ada yang pedaging, contoh bur ataupun Jawa Randu ataupun Brigon, itu macam-macam dan banyak cara dan bermacam-macam itu jenis kambing, dan perawatannya itu bermacam-macam, perawatannya itu berbeda-beda teman-teman ya. Menurut pengalaman ataupun pengetahuan kami dari beberapa peternak yang kami temui, yang kami ajak ngobrol seputar peternakannya seperti itu kurang lebihnya. Mungkin kalau teman-teman sendiri lebih paham di luar sana, monggo kita sharing seputar peternakan, kita sharing berbagi wawasan, pengetahuan, ilmu untuk arah yang positif ya teman-teman, untuk arah yang positif. Nggak apa-apa, yang penting tambah ilmu, tambah temen, tambah wawasan, tambah pengetahuan, tambah temen, tambah seduluran. Jadi kalau menurut kami nggak usah fanatik dan merasa paling benar, merasa paling hebat di antara yang lainnya. Semuanya itu tahap belajar. Benar dan hebat dan sempurna hanya milik Sang Pencipta alam, seperti itu ya teman-teman. Ya namanya juga belajar, nggak ada habisnya, sampai kapanpun juga belajar. Kalau ada pengetahuan wawasan yang dari teman-teman di luar sana yang lebih senior dari kami, ya monggo kasihlah wawasannya, kasihlah ilmunya, monggo dikasih pengetahuan tentang seputar ternak kambing ataupun domba, nggak apa-apa. Kami malah seneng, malah merasa bisa lebih baik lagi nanti ke depannya. Jadi kami masih harus banyak-banyak belajar dari yang lebih, orang-orang peternak yang lebih berpengalaman dari kami ataupun yang lebih luas wawasannya, lebih jauh ataupun lama peternaknya. Mungkin seperti itu cara kami belajar. Jadi bukan secara teori, langsung kami praktekkan di ternak kami. Jadi enggak secara teori, langsung praktek realita ataupun real di kenyataan kami, ataupun faktanya itu langsung ya teman-teman, langsung kita lakukan, langsung kita praktekkan seperti itu. Jadi dari situ kita akan paham ataupun lebih mendalami soal ternaknya ataupun soal perawatan ternak itu seperti apa, apapun ternaknya lah ya teman-teman. Itu enggak apa-apa. Dari yang hobinya itu dari ayam, ya soal ilmu wawasan pengertian ternak ayam. Dari entok, yang ternak entok, suka hobi ternak entok, ya dari pemahaman ternak entok. Kalau yang kambing ya kambing, kalau yang domba ya domba, kalau yang burung ya burung, dan lain sebagainya. Ya sapi, seperti itulah. Jadi nggak apa-apa, ini kambing lebih bagus ini daripada sapi, yang satunya sapi lebih bagus ini daripada kambing, yang satunya kambing sapi nggak bagus ini, yang bagus ini domba, yang satunya ini domba nggak bagus, ini yang bagus ini kambing etawa. Itu nggak boleh ya teman-teman. Soalnya orang itu hobinya kan masing-masing, sukanya itu kan masing-masing.
mempunyai ilmu masing-masing dan mempunyai cara masing-masing. Jadi perbedaan itu jangan sampai menjadikan kerusakan ataupun perpecahan di kalangan peternak. Jadi menjadi satu kesatuan, arah yang baik, memberi motivasi yang baik untuk arah kesuksesan. Rukun, menjadi saudara semua, menjadi seduluran semua, itu lebih bagus. Karena semua juga belajar, tahap belajar dan mengusahakan tentang usahanya ataupun peternakan yang dipahami. Seperti itu kalau menurut kami. Dari dulu itu kalau kami itu suka sekali dengan jenis kambing itu PE dan Brigon ataupun Jawa Randu ya teman-teman. Ya entah kenapa, soalnya di kalangan petani ataupun konsumen di daerah kami itu mayoritas lebih sukanya arahnya itu di situ, kambing jenis Brigon, kambing jenis Brigon, PE Jawa Randu. Mungkin ada beberapa Etawa itu juga ada, tapi yang kebanyakan itu PE, Brigon ataupun Jawa Randu ya teman-teman, yang paling banyak mayoritas yang dipelihara di daerah kami. Nah, nih daun singkong Papua. Kalau ini singkong biasa, ini yang ada ubinya. Biasanya kalau di sini kalau untuk ramban itu diwayukan dulu ya teman-teman. Diwayukan itu enggak langsung dikasihkan ke kambing, dialumkan lah bahasa sini, itu gimana itu, dijemur dulu gitu. Kalau ini daun singkong Papua langsung nggak apa-apa. Ini menurut pemahaman kami, kalau singkong Papua itu bagus ya teman-teman untuk kambing indukan yang sedang menyusui. Itu katanya bancar, air susunya itu banyak jadinya. Soalnya dilihat aja udah model daunnya itu seger-seger ya teman-teman, kayak daun bayam ya kurang lebih. Daun singkong Papua, singkong biasa yang ada apa itu, ubinya juga bagus, cuma harus dilayukan dulu, dijemur dulu, nanti baru dikasihkan ke kambing. Kenapa? Soalnya takutnya nanti mendem, takutnya nanti menjadi mual-mual ataupun mencret-mencret kambingnya, dan bisa berakibat fatal seperti itu kalau nggak tawar. Bagi yang tawar juga langsung dikasihkan nggak apa-apa juga, kalau berani dan kambingnya tawar nggak masalah, nggak ada soal. Kalau kami biasanya kami jemur dulu, kami wayukan, kami apa itu alumkan ya bahasanya itu gimana. Nah seperti itulah kalau bahasa dari sini. Bahasa ini diwayukan, dialumkan, dijemur dulu, intinya seperti itu. Nanti baru dikasihkan ke kambingnya. Nanti lahap juga nggak apa-apa. Jadi ambil titik amannya aja. Nah ini jenis Brigon ini merah semua, badannya ada putihnya tapi dikit-dikit di bagian belakang dan kepalanya itu cuma segitu. Ini Brigon, saya suka banget ini nurut, bulunya halus, lembut, semuanya suka, nggak pilih-pilih.
Saya suka banget ini. Ini masih darah ya teman-teman, masih darah. Kami itu kalau sama ternak itu sayang banget teman-teman, sayang banget, nggak pernah memukul, nggak pernah apa itu menganiaya, pokoknya nggak pernah. Pokoknya suka banget, ibaratnya diibaratkan kita aja kalau dipukul apa gimana, dikerasin itu kan kasihan gitu teman-teman. Kalau kelewat batas mungkin, kalau galak seperti itu kita tarik aja tambangnya, kita tali, kita ikat pendek gitu aja, udah kita biarin, nggak usah kita pukulin, nggak usah kita apa itu siksa ya teman-teman, kasihan. Ini jenis Bligon, cantik ini teman-teman, telinganya juga sedikit udah lempit, Bligon. Terus ini silangan dari PE seperti itu, cantik dia. Kalau itu PE sama silangan tawa itu tuh yang induk besar itu tuh besar banget itu induknya. Ini juga nurut teman-teman, nurut semua, nurut. Ini si bewok juga nurut. Ternak itu kalau dikasarin juga kasar teman-teman ya, menurut pengertian kami. Tapi kalau kita kasih, kita sayang itu, dia kayak seolah-olah itu paham, walaupun kayak gini dia mau gudak itu nggak usah kita kerasin, tuh nggak usah kita kerasin. Nanti kalau dikerasin nanti malah tambah emosi dia. Coba kita kasih daun nih, dada B itu aja loh, tuh seperti itu. Daerah kami ini mayoritas kebanyakan petani dan peternak ya teman-teman, tapi juga ada sebagian itu yang pekerja di material marmer. Soalnya Tulungagung itu kan terkenalnya itu kan batu alam marmer. Ini di belakang itu, di belakang kandang kami itu juga ada itu pembuatan koral. Itu pembuatan koral untuk campuran bangunan, biasanya seperti itu, koral. Terus apa itu kayak batu kecil-kecil untuk tidur kucing, ternak kucing itu. Di sana itu di belakang kandang kami itu ada yang produksi seperti itu. Besar banget itu pabriknya teman-teman. Terus itu sebelahnya itu tuh yang ada gentengnya itu yang ada gentengnya ini. Nah, ini ternak dombanya Mbah Yono yang kemarin kami video. Tuh sampai sana tuh itu pabrik batu alam. Di sini tuh dari kalangan petani, peternak, dan pekerja, pengelola
produksi batu alam itu campur aduk ya teman-teman. Di sini juga banyak, soalnya Tulungagung itu kan terkenalnya itu kan maaf, itu kan batu alam marmer ya teman-teman. Kota marmer Tulungagung. Jadi ya di sini itu kebanyakan itu ya produksi marmer, tapi nggak kalah banyak ini di kalangan peternak dan petani itu juga banyak di sini. Mungkin di setiap daerah itu beda-beda ya teman-teman, beda-beda lah. Ada yang produksi genteng ataupun batako ataupun yang lainnya, itu beda-beda lah. Kalau di daerah kami itu ya karena terkenalnya Tulungagung itu kota marmer, jadi banyak industri marmer, produksi marmer, batu alam. Sebagian ada yang petani, sebagian ada yang peternak, dan ataupun mungkin dengan usaha-usaha lain, dagang sembako ataupun sayur ya, mungkin itu kan arahnya kan dari hasil pertanian. Nah, mungkin kalau ternak ya pedaging ataupun untuk makan apa, itu kan dari hasil peternakan. Jadi hakikatnya ataupun intinya itu banyak dari segi ternak dan petani, dan sebagian lagi produksi batu alam marmer seperti itu, buat bahan bangunan, kerajinan kayak seperti dinding, lantai ataupun meja dan lain sebagainya. Itu yang itu bahannya atau materialnya dari batu alam marmer seperti itu teman-teman. Alhamdulillah kemarin kami nggak sempet bikin video karena ribet banget posisi ya teman-teman. Mungkin lain waktu kami bikin video. Ini kemarin sudah bikin silase dari jerami ya teman-teman. Dari jerami kami bikin silase 1 2 3 4 5 6 7 8. Nah, ada 9 drum ya teman-teman. Kemarin jadi jerami kami yang kami dapat dari sawah, dari hasil panen padi, itu dapat 9 drum ya teman-teman. Kami bikin pakan silase untuk ternak kambing kami. Semoga nanti jadi bisa diaplikasikan langsung ke kambingnya. Maaf kemarin nggak sempet video, soalnya itu ya teman-teman, nggak ada temennya, nggak ada yang video kami pas posisi kami beraktivitas ini. Jadi nggak sempet bikin video untuk proses pembuatannya. Tapi insya Allah mungkin di lain waktu, lain video, mungkin kami akan
membuatkan video untuk proses pembuatan silase ataupun fermentasi ya teman-teman. Semoga aja jadi nanti fermentasinya ataupun silasenya. Nanti kalau jadi kan sudah paham ilmunya itu gimana. Nanti kami akan, itu kan silasenya itu kan dari bahan jerami. Nanti kalau pembuatan berikutnya mungkin kami akan mencoba dari bahannya itu rumput odot ataupun pakcong ya teman-teman. Semoga nanti juga jadi dan langsung bisa diaplikasikan ke kambingnya. Bismillah aja, ini masih percobaan, ini masih percobaan bikin fermentasi ataupun silase. Soalnya sebelumnya nggak pernah bikin silase ataupun fermentasi ya teman-teman. Ini dari apa itu, teman-teman deket-deket sini aja, itu ilmunya itu otodidak, jadi gepuk tular dari wawasan pengertian peternak sekitar sini. Kami pahami, kami praktekkan langsung di kandang kami seperti itu. Ya sudah, segitu aja ya teman-teman. Jika ada kurang dan lebihnya dari video kami mohon maaf yang sebesar-besarnya pada teman-teman semua. Kami akhiri video kali ini, sampai bertemu di video kami selanjutnya. Terus dukung kami, support kami dengan cara klik subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Mohon dukungannya semua. Salam peternak Nusantara, salam sakcomboran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.